Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami akan membagi ke dalam 4 sesi. Sesi yang pertama yaitu sesi perkenalan, sesi yang kedua yaitu sesi pemaparan materi, sesi yang ketiga yaitu sesi diskusi dan tanya jawab, sesi yang keempat yaitu sesi penarikan kesimpulan. Langsung saja kita ke sesi yang pertama yaitu sesi perkenalan. Perkenalkan, nama lengkap saya Valeria Ernestina Datimbai. Di sini saya sebagai moderator yang memandu jalannya diskusi kita pada sore hari ini. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Anelia Afila. Perkenalkan, nama saya Florentina Doa. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Bebiakinoni. Perkenalkan, nama saya Justina Lukmina Nundu. Perkenalkan, nama saya Brenda Natalia Meo. Perkenalkan, nama saya Agustina Bungku. Perkenalkan, nama saya Mejo Danika. Perkenalkan, nama saya Eltrisian Dasiari. Perkenalkan, nama saya Helena Chomon. jadi sesi perkenalan sudah selesai. Di sini kita lanjut ke sesi yang kedua yaitu sesi pemaparan materi. Kepada teman yang ingin memaparkan materi, waktu dan kesempatan saya berikan. Teori kognitif. Pengertian teori kognitif. Istilah kognitif berasal dari bahasa Latin yaitu cogitare, yang berarti berpikir. Dalam pendidikan, kognitif merupakan teori belajar yang menekankan bahwa belajar adalah proses mental yang melibatkan kegiatan berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Teori ini memandang bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh persepsi dan pemahamannya terhadap situasi yang dihadapi. Teori belajar kognitif lebih menekankan proses belajar daripada hasil belajar. Menurut teori ini, belajar tidak hanya terjadi melalui hubungan stimulus dan respon seperti dalam teori behavioristik, tetapi juga melibatkan proses berpikir internal yang kompleks. Oleh karena itu, peserta didik dipandang sebagai individu yang aktif dalam mengelola informasi dan membangun pengetahuan melalui pengalaman serta interaksi dengan lingkungan. Teori ini dikembang oleh beberapa tokoh seperti Jean Piaget, Jerome Bruner, dan David Ausubel. Dalam penerapannya, teori belajar kognitif diwujudkan melalui pendekatan seperti belajar bermakna, belajar penemuan, dan belajar pemahaman. Tujuan utama teori ini adalah menciptakan pembelajaran yang bermakna sehingga peserta didik memperoleh pemahaman mendalam, bukan sekedar menghafal materi. Yang berikutnya, sejarah perkembangan teori kognitif. Era sebelum teori kognitif. Pada awal abad ke-20, psikologi didominasi oleh 2 aliran besar, yaitu psikoanalisis dan behaviorisme. Psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund. Psikoanalisis berfokus pada aspek bawah sadar dari pikiran manusia dan bagaimana pengalaman masa lalu mempengaruhi perilaku individu. Meskipun memberikan wawasan penting tentang emosi dan dinamika psikologis, teori ini tidak terlalu memberikan perhatian terhadap proses mental yang lebih eksplisit dalam konteks pemrosesan informasi. Yang kedua, behaviorisme. Dengan tokoh utama seperti Ivan Pavlov, John Baston, dan B.F. Skinner, behaviorisme menjadi paradigma dominan di psikologi. Pendekatan ini berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan menolak studi terhadap proses mental yang tidak dapat diukur langsung.
behaviorisme lebih menekankan pada stimulus dan respon sebagai cara menjelaskan perilaku manusia. Namun, teori kognitif muncul sebagai reaksi terhadap keterbatasan ini, yaitu ketidakmampuan untuk menjelaskan proses mental yang tidak terlihat dari luar seperti berpikir, memahami, dan memori. Awal mula perkembangan teori kognitif. Pengaruh teori Gestalt. Pada awal abad ke-20, aliran psikologi Gestalt mulai muncul di Jerman dengan tokoh utama seperti Max Weber, Wolfgang Kohler, dan Kurt Kofa. Mereka menentang pandangan reduksionis yang diajukan oleh behaviorisme yang berusaha memecah perilaku dan pengalaman menjadi elemen-elemen terkecil. Teori Gestalt menekankan bahwa pengalaman manusia bersifat holistik, yaitu cenderung melihat keseluruhan pola dan struktur, bukan sekedar bagian-bagian yang terpisah. Misalnya, ketika melihat gambar atau pola tertentu, manusia cenderung melihat sebagai keseluruhan, bukan hanya kumpulan elemen yang terpisah. Hal ini mengarah pada pemahaman bahwa persepsi dan pemikiran tidak hanya merupakan reaksi terhadap rangsangan, tetapi melibatkan proses internal yang lebih kompleks dalam otak manusia. Meskipun teori Gestalt lebih berfokus pada persepsi, pandangannya tentang bagaimana manusia mengorganisasi informasi menjadi dasar penting bagi teori kognitif berikutnya. Jean Piaget dan teori perkembangan kognitif. Jean Piaget adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan teori kognitif. Sebagai seorang psikolog Swiss, Piaget mengembangkan teori perkembangan kognitif yang menjelaskan bagaimana anak-anak berpikir dan memahami dunia mereka. Piaget berpendapat bahwa perkembangan kognitif berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu yang mencerminkan perubahan dalam cara berpikir dan memproses informasi. Piaget mengidentifikasi 4 tahapan perkembangan kognitif utama pada anak-anak. Yang pertama, tahap sensori motor 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak-anak belajar tentang dunia melalui pengalaman sensorik dan motorik mereka. Mereka mulai mengembangkan konsep objek permanen, yaitu pemahaman bahwa benda-benda tetap ada meskipun tidak terlihat. Yang kedua, tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun. Anak-anak mulai menggunakan simbol seperti kata dan gambar untuk mewakili benda dan peristiwa. Namun, berpikir mereka masih egosentris, artinya mereka kesulitan melihat dunia dari perspektif orang lain. Yang ketiga, tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Anak-anak mulai berpikir secara logis tentang objek dan peristiwa yang nyata dapat dipahami, tetapi masih terbatas pada situasi konkret. Misalnya, mereka dapat menghitung benda tetapi tidak bisa berpikir tentang kemungkinan atau situasi abstrak. Tahap operasional formal 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, remaja dapat berpikir secara abstrak dan hipotetik. Mereka mulai bisa berpikir tentang kemungkinan dan memecahkan masalah secara lebih kompleks. Piaget menganggap bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui asimilasi atau menggabungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada, dan akomodasi atau
mengubah struktur kognitif untuk menyesuaikan dengan informasi baru. Revolusi kognitif 1950-an hingga 1960-an. Pada pertengahan abad ke-20, ada perubahan besar dalam psikologi yang dikenal sebagai revolusi kognitif. Revolusi ini muncul sebagai reaksi terhadap behaviorisme yang mengabaikan aspek mental dari perilaku manusia. Perkembangan teknologi komputer dan kemajuan dalam ilmu saraf turut mempengaruhi perubahan ini. Ulrich Neisser dan pemrosesan informasi. Ulrich Neisser dikenal sebagai bapak psikologi kognitif. Menerbitkan buku Kognitif Psikologi yang menggambarkan pemikiran bahwa otak manusia berfungsi mirip dengan komputer, menerima informasi atau input, memprosesnya, dan memberikan hasil atau output. Dalam buku ini, Neisser memperkenalkan berbagai konsep yang membentuk dasar teori pemrosesan informasi, termasuk persepsi, ingatan, dan pengambilan keputusan. Georgi Miller dan batasan memori. Georgi Miller memperkenalkan konsep terkenal tentang kapasitas memori jangka pendek yang dikenal dengan istilah magical number 7. Menurut Miller, orang cenderung hanya dapat mengingat sekitar 7 item dalam memori jangka pendek mereka dalam satu waktu. Penelitian ini memberi wawasan penting tentang keterbatasan kapasitas memori manusia. Herbert Simon dan Allen Neville. Herbert Simon dan Allen Neville adalah dua tokoh penting dalam perkembangan teori pemrosesan informasi. Mereka mengembangkan model pemecahan masalah yang berfokus pada bagaimana manusia memecahkan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan logis. Model mereka menganggap manusia sebagai pemroses informasi yang mirip dengan komputer yang menjalankan algoritma untuk memecahkan masalah. Teori kognitif dalam pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama, teori kognitif juga mempengaruhi bidang pendidikan secara signifikan. Pemahaman tentang bagaimana informasi diproses dan disimpan di memori manusia membuka jalan bagi perkembangan berbagai strategi pembelajaran. Dua tokoh yang sangat berpengaruh dalam konteks ini adalah Lev Vygotsky dan Jerome Brunner. Lev Vygotsky dan zona perkembangan proksimal. Lev Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif. Yang mengemukakan konsep zona perkembangan proksimal yang merujuk pada jarak antara apa yang dapat dilakukan anak secara mandiri dan apa yang dapat dilakukan dengan bantuan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih berpengalaman. Dalam konteks ini, pembelajaran dianggap lebih efektif ketika anak menerima dukungan yang sesuai dari orang lain untuk mengatasi tantangan yang melebihi kemampuan mereka. Jerome Brunner dan pembelajaran konstruktif. Jerome Brunner mengembangkan teori pembelajaran konstruktivitas yang menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana individu membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi. Brunner menekankan pentingnya penemuan dan eksplorasi dan pembelajaran, serta memberikan perhatian khusus pada penggunaan representasi mental atau seperti gambar dan simbol untuk memahami konsep yang lebih kompleks.
teori kognitif kontemporer. Pada abad ke-21, perkembangan teori kognitif terus berlanjut, terutama dalam kaitannya dengan neuroscience kognitif dan kemajuan dalam kecerdasan buatan. Neuroscience kognitif berfokus pada bagaimana otak mengatur proses kognitif seperti persepsi, memori, pengambilan keputusan, dan perhatian. Penggunaan teknologi canggih seperti fMRI memungkinkan ilmuwan untuk mengamati aktivitas otak secara langsung ketika seseorang memproses informasi atau terlibat dalam tugas kognitif. Penelitian ini membantu kita memahami lebih dalam bagaimana struktur dan fungsi otak mendukung berbagai proses kognitif. Kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Kemajuan dalam kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin juga dipengaruhi oleh pengalaman teori kognitif. Teknologi AL mencoba untuk meniru proses berpikir manusia dengan menciptakan sistem yang dapat memproses informasi dan belajar dari pengalaman. Prinsip teori kognitif. Belajar merupakan proses aktif. Teori kognitif menekankan bahwa peserta didik secara aktif membangun pengetahuannya melalui pengalaman, interaksi, dan refleksi. Yang kedua, pengetahuan dibangun secara bertahap. Pengetahuan baru dipahami dengan menghubungkan pada pengetahuan lama yang telah dimiliki sebelumnya atau prior knowledge. Oleh karena itu, pembelajaran yang bermakna terjadi jika guru mampu mengaitkan materi dengan pengalaman siswa. Yang ketiga, struktur kognitif mempengaruhi hasil belajar. Informasi yang terorganisasi dengan baik dalam pikiran akan lebih mudah dipahami dan diingat. Hal ini sesuai dengan gagasan Piaget mengenai skema kognitif, yaitu struktur mental yang membantu individu memahami dunia. Yang keempat, pemahaman lebih penting daripada hafalan. Teori kognitif menekankan bahwa pemahaman konsep lebih bernilai daripada sekedar menghafal. Dengan pemahaman, siswa dapat menerapkan pengetahuan situasi baru. Yang kelima, perhatian dan motivasi berperan besar. Faktor internal seperti motivasi, minat, dan konsentrasi sangat menentukan keberhasilan belajar siswa dengan motif. Proses kognitif dalam pembelajaran. Secara umum, proses kognitif tidak terjadi secara terpisah, melainkan saling berhubungan dan berlangsung secara berkesinambungan. Berikut tahapan dalam proses kognitif. Yang pertama, persepsi atau perception. Persepsi adalah tahap awal dalam proses kognitif, yaitu saat individu menerima rangsangan atau informasi dari lingkungan melalui indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan pengecap. Yang kedua, perhatian atau attention. Perhatian merupakan kemampuan untuk memfokuskan pikiran pada informasi tertentu dan mengabaikan gangguan dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, pengolahan informasi atau information processing. Pada tahap ini, informasi yang telah diterima dan diperhatikan akan diolah oleh otak. Individu mulai menginterpretasikan, mengorganisasikan, dan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Yang keempat, memori atau memori. Memori adalah kemampuan untuk menyimpan dan mengingat kembali informasi. Dalam pembelajaran, memori memiliki peran yang sangat penting dan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu memori sensorik, memori jangka pendek atau short-term memory, memori kerja atau working memory, memori jangka panjang atau long-term memory, dan yang kelima, pemahaman atau comprehension. Pemahaman adalah kemampuan individu untuk menangkap makna dari informasi yang dipelajari. Pada tahap ini, siswa tidak hanya menghafal, tetapi benar-benar mengerti konsep yang dipelajari. Yang ketujuh, penyimpanan atau store.
Setelah informasi dipahami, informasi tersebut akan disimpan dalam memori jangka panjang. Proses penyimpanan ini bergantung pada seberapa dalam informasi tersebut diproses. Semakin bermakna dan sering digunakan suatu informasi, maka semakin kuat informasi tersebut. Pengambilan kembali atau retrieval. Retrieval adalah proses mengakses kembali informasi yang telah disimpan dalam memori jangka panjang. Proses ini sangat penting dalam pembelajaran, terutama saat siswa menghadapi ujian, diskusi, atau situasi yang membutuhkan penerapan pengetahuan. Yang berikut, penerapan kognitif dalam pembelajaran. Penerapan kognitif dalam pembelajaran menekankan pada aktivitas berpikir peserta didik dalam memahami, mengolah, dan menggunakan informasi. Pendekatan ini bertujuan agar siswa tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami materi secara mendalam. Guru dapat menerapkannya dengan menghubungkan materi baru dengan pengalaman siswa, menggunakan metode tanya jawab, pemecahan masalah, dan diskusi kelompok untuk melatih berpikir kritis serta kreatif. Selain itu, media pembelajaran seperti gambar dan video membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah. Dengan demikian, penerapan kognitif dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa dan menciptakan pembelajaran aktif serta bermakna. Berikut kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif memiliki kelebihan karena membuat siswa aktif dalam memahami dan mengolah informasi sehingga pembelajaran lebih bermakna serta mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Namun, teori ini juga memiliki kekurangan karena lebih menekankan proses berpikir internal, kurang memperhatikan faktor sosial dan emosional, serta sulit diukur karena proses mental tidak dapat diamati secara langsung. Jadi baik, sesi pemaparan materi kita sudah selesai. Langsung saja kita ke sesi yang ketiga, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Francisca Sonia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa teori kognitif menekankan bahwa setiap anak memiliki tahapan perkembangan yang berpikir yang berbeda-beda. Seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, di kelas kemampuan setiap anak seringkali tidak sama antara satu anak dengan anak lainnya. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan saya di sini, bagaimana pendapat teman-teman jika teman-teman menjadi seorang guru SD dapat menyesuaikan metode pembelajaran agar seluruh siswa tetap memahami materi sesuai tahap perkembangan kognitifnya. Terima kasih. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Kepada teman Ceci, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, perkenalkan nama saya Isra Santi. Saya ingin bertanya, bagaimana teori kognitif membantu siswa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari?
kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Emil Damangko. Saya ingin bertanya kepada kelompok kedua. Tadi dalam teori yang dipresentasikan dari teman-teman ada kalimat mengatakan bahwa pemahaman lebih penting daripada menghafal. Bagaimana tanggapan teman-teman terkait dengan siswa yang lebih dominan dengan cara menghafal daripada memahami konsep tersebut? Bagaimana tanggapan teman-teman terkait dengan siswa yang lebih dominan dengan cara menghafal ketimbang dengan cara memahami konsep? Jadi satu pertanyaan mungkin sedikit sama dengan Meli, kan tentang di teori kognitif itu dia lebih menekankan kepada pemahaman ketimbang dengan hafalan. Namun teori belajar kognitif yang sekarang itu, pendidikan saat ini tuh dia lebih fokus pada nilai, hafalan, dan ujian. Menurut kelompok kalian itu, manakah sebenarnya yang perlu diubah terlebih dahulu? Cara belajar siswa atau sistem pendidikannya yang harus diubah? Jadi baik kepada teman-teman yang sudah bertanya, kami meminta waktu sedikit untuk berdiskusi di kelompok kami. Saya ingin menjawab pertanyaan dari teman Uca yang dengan bunyi pertanyaan, bagaimana pendapat teman-teman jika teman-teman menjadi seorang guru SD dapat menyimpulkan metode pembelajaran agar seluruh siswa dapat memahami materi sesuai perkembangan kognitif. Jawabannya, ketika kami menjadi seorang guru SD, metode pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan kognitif agar siswa mudah memahami materi yang diberikan. Misalnya pada kelas 1 SD, cara belajar lebih efektif dengan menggunakan metode yang menarik seperti gambar, lagu, atau permainan. Dengan metode ini, siswa tidak hanya memahami materi tetapi juga menjadi lebih percaya diri dan motivasi untuk belajar. Contohnya, guru menayangkan video YouTube yang memaparkan abjad A sampai Z, dan di sini siswa tidak hanya menonton videonya dan memahami materi tersebut. Bagaimana teman Uca, terima? Saya mau sanggah. Tadi bunyi pertanyaan itu tuh terkait perbedaan kemampuan yang ada di dalam kelas. Jadi tuh cara kalian nanti menjadi guru tuh menghadapi perbedaan anak-anak itu tuh seperti apa? Tidak ada perbedaan. Pertanyaannya bunyinya tadi kan dia Ini menjelaskan. pertanyaannya, bagaimana pendapat teman-teman jika teman-teman menjadi seorang guru SD dapat menyesuaikan metode pembelajaran agar seluruh siswa dapat memahami materi sesuai perkembangan kognitif. Iya, pernyataannya memang begitu. Tapi ada juga punya penjelasan. Pernyataannya memang begitu. Pernyataan di atasnya kan begitu. Pernyataannya tadi itu
bahwa di dalam kelas kemampuan setiap anak dari anak satu dengan anak satu lainnya itu berbeda-beda. Jadi tadi kan pertanyaan saya, bagaimana dari hal tersebut jadi pertanyaan saya itu bagaimana pendapat teman-teman jika teman-teman menjadi seorang guru SD dapat menyesuaikan metode pembelajaran agar seluruh siswa tetap memahami materi sesuai tahap perkembangan kognitifnya. Kalau dari jawaban teman-teman tadi sudah bisa saya terima, karena tadi kan menjelaskan bahwa teman-teman itu bisa menampilkan video-video agar teman-teman yang lain yang belum paham di dalam kelas itu bisa mengerti dengan menampilkan huruf-huruf abjad. Di situ kan teman-teman nanti menampilkan peserta didik ini di saat menonton mampu mengetahui juga bahwa huruf abjad yang teman-teman tayangkan itu teman-teman bisa memahami. Tapi menurut KMB mungkin belum paham dari pertanyaan ingin menyanggah jawaban dari teman-teman, mungkin ada yang KMB tidak mengerti. Kan begini Uca, pertanyaan tadi yang kau ajukan kepada mereka kan di situ jelas-jelas tertera bahwa di dalam kelas itu tuh pasti ada ini siswa-siswa yang memiliki kemampuan berbeda. Jadi itu caranya yang mereka ini sebagai guru lakukan itu seperti apa untuk ini membuat pelajaran itu lebih efektif dengan perbedaan yang ada itu. Oke, baik, saya akan menjawab. Caranya itu guru bisa mengelompokkan siswa yang lebih aktif dengan siswa yang belum paham. Bisa menjelaskan lebih Saya berikan contoh. Contohnya siswa yang lebih mampu itu bisa diberikan soal yang lebih menantang, sedangkan siswa yang masih kurang itu guru perlu menambah atau memberi materi yang lebih ringan begitu. Bagaimana dengan jawabannya? Jadi baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kecil. Bagaimana teori kognitif membantu siswa dalam kehidupan sehari-hari? Teori kognitif membantu siswa dalam kehidupan sehari-hari karena teori kognitif ini lebih menekankan pada proses berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Dengan teori kognitif ini, siswa tidak hanya menghafal pelajaran saja, tetapi juga bisa memahami makna dan cara menggunakan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Bagaimana teman kecil? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Melin dengan bunyi pertanyaan, bagaimana dengan siswa yang lebih menghafal ketimbang dengan cara siswa memahami konsep? Solusinya itu, bagi siswa yang lebih mudah menghafal daripada dengan cara memahami konsep, yaitu mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, agar siswa memahami manfaat belajar nyata daripada materi. Dan mengajak siswa berdiskusi menggunakan pembelajaran aktif. Contohnya, kerja kelompok agar siswa tidak hanya pasif menghafal. Bagaimana, Mbak? Jawabannya saya terima. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari KM Lin. Dari cara belajar siswa dan sistem pendidikan yang perlu diubah di sini adalah sistem pendidikan. Karena sistem pendidikan yang berfokus pada nilai, hafalan, dan ujian tidak kritis dan tidak aktif. Karena yang dibutuhkan dalam pembelajaran kognitif adalah proses belajar. Karena di proses belajar melibatkan beberapa kegiatan seperti mengingat, berpikir, dan memecahkan masalah. Sehingga cara belajar kita menjadi efektif, tidak hanya berpatokan pada hasil belajar saja. Sehingga siswa mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam, tidak hanya melalui hafalan atau sebagainya. Bagaimana dengan jawabannya? Terima kasih.
Jadi baik. Jadi baik, sesi diskusi dan tanya jawab kita sudah selesai. Langsung saja kita ke sesi yang keempat, yaitu sesi penarikan kesimpulan. Jadi teman-teman, saya akan menarik kesimpulan pada materi yang telah kami jelaskan. Teori kognitif merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan bahwa belajar adalah proses mental aktif di mana peserta didik mengolah, memahami, dan membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman. Proses ini melibatkan tahapan seperti persepsi, perhatian, penyimpanan informasi, dan pengambilan kembali informasi. Tokoh seperti Jean Piaget, Jerome Bruner, dan Lev Vygotsky menjelaskan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui interaksi dengan lingkungan, penemuan mandiri, dan bantuan sosial dalam belajar. Penerapan teori kognitif dapat meningkatkan pemahaman, daya ingat, serta kemampuan berpikir kritis, logis, dan kreatif siswa. Meskipun memiliki tantangan dalam penerapannya, teori kognitif sangat penting dalam pendidikan karena mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, efektif, dan berpusat pada siswa. Sekian dari kesimpulan kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata yang menyinggung perasaan teman-teman. Sekian dan terima kasih.